Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG di LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Bagus Tri Amukti ST. Saya salah satu mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan pengambilan gambar untuk kegiatan uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan materi sistem utama engine dan mekanisme katup pada kelas 11 teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Muhammadiyah Majenang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Katanya semua dalam keadaan salam walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengecek kesiapan anak-anak sekalian yang di sini untuk pembelajaran pagi hari ini. Sudah siap mengikuti pelajaran PMKR dengan materi sistem utama engine dan mekanisme katup? Sudah siap? Alhamdulillah, Bapak di sini hadir semua ya. Nihil, jadi pada tempat kali ini ada semua nihil. Dan kalian itu sudah siap untuk mengikuti sistem materi sistem utama engine dan mekanisme katup pada mata pelajaran PMKR di kesempatan kali ini. Selanjutnya, kenapa sih nanti kalian harus mempelajari sistem utama engine dan mekanisme katup? Apa materinya harus dipelajari? Karena materi ini nanti kaitannya dengan engine atau dengan mesin sesuai dengan kalian ambil jurusan yaitu TKRO, nanti mempelajari tentang mesin kendaraan ringan, yang dimana sistem utama engine dan mekanisme katup itu harus dipelajari dengan tujuan nanti kalian mampu merawat baik itu komponen utama engine, terus kemudian merawat mekanisme katup, kemudian tahu bagian-bagian dari komponen engine yang paling utama, kemudian tahu bagian-bagian dari mekanisme katup sendiri, sehingga kelak ketika kalian lulus ya, mungkin kalian bekerja dimanapun ya, di bengkel tempat kalian tinggal atau di bengkel dimanapun atau di mekanik di industri dan sebagainya, kalian paham tentang bagian atau komponen utama pada sebuah engine dan mekanisme katup. Sampai sini dapat dipahami ya. Kemudian untuk kompetensi dasar pada kesempatan kali ini, yang pertama menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, merawat perkara sistem utama engine dan mekanisme katup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian yang kedua, tujuannya dapat mengenal komponen engine. Kemudian tujuan yang ketiga, mampu melaksanakan cara pemeliharaan sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian tujuan yang keempat, siswa mampu mengontrol hasil pemeliharaan sistem utama engine dan mekanisme katup. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti untuk pengambilan nilai ya, di sini Bapak mengambil 2 penilaian. Yang pertama nanti penilaian diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, kemudian
Kemudian tugas yang kedua nanti di LM ini kalian mengerjakan soal berkemudian maupun soalnya bentuk desain. Jadi itu tugasnya ada dua ya. Yang pertama tugas diskusi, yang kedua tugas mengerjakan soal desain di LM. Dapat dipahami? Siap, siap. Sebelum kita mulai, ya, di sini Bapak ingin mengulas sedikit atau ingin mengetahui pengetahuan kalian sampai saat ini. Jadi ada yang tahu cylinder head? Coba sebutkan fungsi dari cylinder head. Ada yang tahu? Ya. Untuk tempat pemasangan komponen mekanisme katup. Ada yang lain? Fungsi cylinder head? Ya. Sebagai jalur water tanker. Ya. Jawabannya bagus ya. Berikan tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus ya. Jadi yang pertama itu fungsi dari cylinder head atau kepala silinder yang pertama sebagai tempat ya, untuk penempatan komponen mekanisme atau depan ini ya. Kemudian yang kedua sebagai jalur water tanker. Kemudian yang satunya sebagai jalur intake dan exhaust. Kemudian selain itu juga sebagai bagian atas sebuah engine yang nantinya dijadikan ruang. Itu fungsi dari silinder. Kemudian yang kedua, ada yang tahu block silinder? Tahu ya? Maaf ya. Jadi yang pertama paling atas itu adalah gas silinder dan block silinder. Coba kamu pengen tahu fungsi dari block silinder itu apa? Ya? Untuk apa? Mengarahkan energi pembakaran. Yang lain? Sebagai tempat tempat Sebagai tempat menangkring. Sebagai tempat atau untuk naikkan turun dalam jadi yang pertama jawabannya bagus ya, mantap. Yang pertama tadi sebagai tempat naik turunnya bis, kemudian sebagai tempat mengumpulkan apa? Energi. Itu fungsi dari blok silinder. Penjelasannya akan dipaparkan di materi. Kemudian bagian yang ketiga ada oil pan. Satu, tiga, ya, oil pan atau disebut dengan arter. Ada yang tahu fungsi oil pan? Ya, Mas. saluran pembuangan oli mesin. Ya, saluran pembuangan oli mesin. Yang itu sebagai penampung oli mesin. Ya, jawabannya bagus sekali ya. Jadi oil pan itu sebagai tempat penampungan oli pada engine. Ya, kemudian sebagai saluran pembuangan untuk oli. Jadi baginya di bawah sini. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Kalian sudah paham jadi bagian-bagiannya. Yang pertama ada silinder itu apa, kemudian apa, kemudian oil pan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Dan tahukah kenapa kendaraan bisa bergerak? Apa? Jadi yang pertama, sebuah kendaraan. Jadi sebuah kendaraan dapat bergerak itu yang pertama, kendaraan dapat bergerak karena mesin mengkonversi bahan bakar menjadi sebuah tenaga. Bahan bakarnya dikonversi menjadi sebuah tenaga. Ya. Kemudian bahan bakar tersebut menghasilkan pembakaran di ruang bakar yang kemudian dikonversi menjadi gerak translasi oleh piston. Pembakaran itu bahan bakar kemudian dibakar, dalam bakar, kemudian ditranslasikan oleh piston menjadi gerak translasi ya. Kemudian selanjutnya dikonversi lagi menjadi gerak rotasi oleh crankshaft. Crankshaft itu poros engkol yang di bawah ya. Selanjutnya akan diatur percepatan oleh trans. Jadi nanti seputaran poros engkol ya, percepatannya putarannya akan diteruskan oleh transmisi. Kemudian di sini
Komponen-komponen mesin atau bagian utama mesin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan kepala silinder. Yang disebut dengan kepala silinder itu contohnya. Ini kepala silinder ya, sama dengan itu. Ini kepala silinder. Dan kepala silinder itu sebagai penutup silinder blok dan tempat mekanisme katup dan komponen lainnya. Nah, di sini kan ada mekanisme katup ya. Ini disebut dengan mekanisme katup. Jadi mekanisme katup di sini yang pertama itu ada apa aja? Yang pertama ada gas katup atau kalian nyebutnya dengan pel katup. Kemudian ada dua valve atau dua katup, yaitu katup masuk dan katup keluar atau katup buang. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Rotor arm. Kemudian ada lagi di sini yang menekannya ada rokan poros camshaft atau rokan as. Kalau yang ini namanya rokan arm atau pelaku. Nah, di dalam ini Bapak sudah mencantumkan materinya. Jadi di sini dulunya ya, pertemuan ke-1 ya. Ini pertemuan ke-1 komponen utama itu dan mekanisme katup. Ya, jadi nanti kalian login ke akun masing-masing ya. Login ke akun masing-masing. Itu ada materi pertemuan ke-1 komponen utama engine dan mekanisme katup ya. Jadi nanti di situ sudah ada materinya pertemuan yang pertama. Dalam materinya lengkap ya, nanti tinggal kalian pelajari dari sistem utama engine mulai dari komputer sampai itu materinya sudah lengkap. Jadi silakan kalian pelajari. Silakan kalian login kalian masing-masing untuk sedikit membaca materi e-learning. Sebelum Bapak lanjutkan ke tugas diskusi. Silakan pelajari dulu materinya. Nanti apabila ada yang bingung bisa mengajukan pertanyaan. Paham ya? Ya, silakan kalian login dulu ke e-learningnya. Itu pertemuan pertama, sistem utama engine dan mekanisme katup. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah dipelajari untuk materi di learningnya? Jadi di materi learning di situ sudah Bapak upload
lanjutkan untuk materi sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya. Silakan jika sudah dipelajari sedikit bertanya. Dari materi yang ada di LMI tentang sistem utama engine dan mekanisme katup, ya. Coba sebutkan bagian-bagian atau komponen utama pada sebuah engine. Ya. Blok silinder, kepala silinder, mekanik katup, kelengkapan piston, poros stempel, poros knob dan roda penerus. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, terus jawabannya ya. Nah, jadi bagian utama engine atau komponen utama engine itu yang pertama dari atas ada head cylinder. Kemudian dalam head cylinder ada mekanisme cylinder. Kemudian yang kedua ada block cylinder. Dalam block cylinder ada piston, kemudian ada connecting rod, ada oil pan, ada crankshaft, ada crankshaft. Itu bagian-bagian utama pada sebuah engine. Kemudian yang selanjutnya dalam sistem perawatan engine itu dikenal dengan istilah tune up ya. Tune up itu apa pengertiannya? Tune up. Tune up. Ya. Dari tune up sendiri ya, itu merupakan pengondisian mesin ya, pengondisian mesin supaya kembali ke seperti semula. Jadi cenderung ke perawatan berkala ya, supaya mesin selalu dalam kondisi prima dan siap pakai. Ya bagus lagi jawabannya ya. Jadi teman-teman. Yang berikutnya dalam bagian engine ada yang disebut dengan komponen camshaft. Ada yang tahu fungsi camshaft? Camshaft apa yang disebut dengan noken as? Artinya juga noken as. Ya, silakan Mas. Ya, untuk menggerakkan katup-katup sesuai dengan titik, ya. Untuk membuka dan menutup. Berikan aplaus. Nah, silakan kalian simak videonya. Perkembangan dunia otomotif dan selalu hari tentunya semakin maju. Salah satunya adalah para sisi konfigurasi mesin. Konfigurasi adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada posisi si piston itu sendiri pada setiap mesin pembakaran dalam nih. Mesin pembakaran dalam. Kalau ada dalam berarti ada luar dong. Benar nih. Mesin pembakaran dalam adalah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup mesin men. Contohnya mesin rata, mesin rata, mesin gear, dan mesin roket juga termasuk dalam mesin pembakaran dalam men. Berbeda dengan mesin dalam mesin pembakaran luar yang mudah paksa. Ada dua mesin ini kan? Kasih contoh cara mesin pembakaran dalam di mesin bensin sesuai namanya, dua punya 4 langkah dalam prosesnya men. Step pertama, bahan bakar masuk melewati valve atau saat mengalami bagiannya rem. Saat rem terbuka, menyebabkan posisi piston bergerak ke bawah dan membiarkan bahan bakar masuk ke bawah pembakaran. Di step kedua, piston balik lagi ke atas sambil menekan bahan bakar tersebut sehingga suasana campuran bahan bakar meningkat kepadatannya. Inilah yang biasa orang-orang sebut sebagai kompresi. Di step ketiga, ketika piston menuju ke atas, selanjutnya adalah bersih-bersih buat mematikan api dan menyebabkan campuran bahan bakar tadi menjadi terbakarnya. Proses terbakarnya ini memberikan tenaga pada piston buat yang berada di bawah.
apinya bakal putar dan meneruskan tenaganya ke transmisi, men. Dan setiap rotasi diputar 1000 kali dalam 1 menit bisa ditunjukkan dalam satuan revolusi per menit atau biasa yang kita sebut sebagai RPM. Jadi, kalau mencegah sampai RPM 7000, tandanya dalam 1 menit si rotasi ini putar 7000 kali, men. Yang terakhir, step keempat. Ya, cuma siklus pembuatan sisa gas pembakaran tadi yang ujungnya akan keluar melalui kenalpot, men. Dalam video kali ini, gue bakal mengulas jenis-jenis mesin berdasarkan letak posisi si piston itu sendiri yang menurut si rumahan atau sinkron mesin tersebut mempunyai bentuk yang aneh-aneh. Woi, tonton video ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, mesin inline. Seperti namanya, mesin inline adalah sebuah mesin yang semua silindernya atau pistonnya terletak satu garis. Mesin dengan konfigurasi ini merupakan mesin yang paling banyak digunakan di dunia otomotif dan penerbangan. Mesin segaris lebih mudah dibuat daripada jenis mesin lainnya karena hanya membutuhkan satu cabang silinder dan crankshaft. Selain mempunyai kelebihan karena kemudahan dari segi konstruksi dan produksinya, mesin ini juga bisa dibuat lebih kompak sehingga menguntungkan pada penempatan di dalamnya mobil serta mempunyai efisiensi bahan bakar yang irit karena bobotnya ringan tersebut. Soal kekurangan, kalau semakin banyak silindernya, maka mesin jenis ini akan semakin sulit mencapai kestabilan. Bayangin aja, kebanyakan rata-rata mobil mesin inline cuma 6 silinder doang. Kalau mau nambah silinder sampai 8, 10, atau 12 silinder, mau sepanjang apa dari mobil tersebut, men? Dan yang paling banyak dipakai dari jenis konfigurasi ini adalah inline 4 dan inline 6. Mulai dari mesin ekonomi sampai mesin legendaris seperti diesel, RB, D-series, 4AD, 4G3, dan beberapa mobil BMW masih banyak yang pakai mesin jenis ini. Sementara inline 5 banyak digunakan di mobil-mobil Eropa, misal Fiat, Lancia, VW, serta yang paling terkenal dipakai sama Audi Quattro. Dan untuk inline 3 saat ini lumayan populer sehingga juga muncul brand mobil CGC seperti Ayla, Agia, dan Zundo, dan lain-lain. Konfigurasi kedua yang identik dengan power dan kecepatan yaitu mesin V. Sesuai dengan namanya, mesin ini memiliki bentuk layaknya huruf V. Tentang perkembangannya, penamaan mesin V disesuaikan dengan jumlah silindernya. Misalnya, V2 untuk 2 silinder, V4 untuk 4 silinder, V6 untuk 6 silinder, bahkan ada yang sampai V24 untuk 24 silinder, men. Dan menyimak videonya, bisa. Nah, ini dalam video tersebut, silakan kalian nanti membuat sebuah kesimpulan dari video, yaitu kalian buat kesimpulan ya, kesimpulan videonya dari apa yang kalian simak barusan. Silakan disimpulkan bersama kelompoknya. Yang sekarang silakan untuk berbagi kelompok menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, itu dibuat menjadi 5 kelompok. Silakan dibuat menjadi 5 kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kamu nggak ada apa nih? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 karena kelompok 4. Kelompok 5. Terakhir. Apa ya? Mau perhatian sebentar. Jadi kalian sudah ATD-nya, ya. Di situ dituliskan nama kelompoknya. Perhatikan dulu, perhatikan ya. Di situ tulisan nama anggota kelompoknya. Terus kemudian simaklah dari menyimak video juga ya. Dari tulisan yang dibuka, kemudian
kolom jawaban. Audio Jungle. 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 Audio Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, ya silakan nanti masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 mempresentasikan hasilnya. Dan bisa dimulai dari kelompok 1 dulu atau 3 dulu. Yang sudah siap, silakan bisa mempresentasikan. Yang siap dari kelompok berapa dulu, silakan. Kelompok 3, ya silakan. Dari hasil diskusinya, presentasikan. Silakan. Saya jawab-jawab.
cara kerja mesin dua tak, motor dengan mesin dua tak memiliki siklus dua langkah atau dua kali putaran enter setiap proses pembakaran. Cara kerja mesin dua tak putaran enter kita atau menjadikan setiap siklus pembakarannya. Nomor 12 cara kerja mesin pembakaran luar rantai. Ya, berikan aplaus tepuk tangan buat kelompok kita. Yang disampaikan sangat bagus dari apa yang ya. Selanjutnya dari kelompok yang lainnya ada lagi. Bapak berapa? Dua. Yang lain perhatikan ya dari pemaparan kelompok 2. Silakan kelompok 2 paparkan hasil diskusinya. Itu aja Bapak. Yang lain coba perhatikan pemaparan dari kelompok 2. Aslis, senggol bacok. Bicara kelompok TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2 membacakan hasil jawaban dari kelompok KB. Cara kerja mesin 4 tak dan 2 tak. Mesin 4 tak intake stroke atau langkah hisap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian aplaus untuk kelompok saya sudah sedia. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi hasil dari 5 kelompok hasilnya sangat bagus ya. Hasilnya semuanya sudah sesuai dari perhitungan videonya. Jadi bahwasanya tadi video yang ditampilkan adalah mengenai jenis mesin. Ini ada tipe pembakaran mesin jenis internal combustion engine, kemudian external combustion engine. Kalau internal combustion engine berarti mesin pembakaran dalam. Kalau external combustion engine berarti mesin pembakaran luar. Kemudian selain itu di build itu juga ada beberapa kita ambil yaitu cara kerja mesin 4 tak dan 2 tak atau mesin 4 langkah dan 2 langkah. Yang mana mesin 4 langkah itu adalah kaisa, kompresi, rakosa, dan langkah dua. Kemudian dari video yang tadi juga disebutkan bahwa untuk jenis tipe konstruksi mesin sesuai dengan prosedur ya itu ada 5 ya. Yang pertama ada inline, yang kedua ada V, ketiga ada tipe W, yang kemudian ada tipe X sama tipe flat ya. Kita lebih 5 tipe jenis konstruksi mesin berdasarkan blok ya, semuanya sudah bagus sekali ya, sudah sesuai ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian sudah sangat hebat, sudah sangat luar biasa memahami materi tentang komponen utama pada engine dan sistem mekanisme Untuk selanjutnya tugas yang kedua sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal tadi. Tugas pertama sudah tentang diskusi, kemudian tugas yang kedua kalian nanti akan di learning ya. Nanti di learning di sini kalian buka di menu learning, kemudian masuk ke dalam menu tugas ya. Ayo ada materi, ada tugas, ada tes. Nanti kalian masuk ke kolom tugas. Di kolom tugas ya, itu nanti kalian kerjakan ya. Sini ada 5 bentuk soal selesai ya. Ini sini ada 5 tugas ya. Ada 5 jenis soal esai. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar atau praktikum untuk overhaul sistem mekanisme. Jadi bagi kita pelajari besok untuk minggu
masa katut, kemudian mengukurnya pengukurannya juga kita laksanakan di pertemuan selanjutnya untuk sesi praktik ya. Jadi untuk saat ini ya, Bapak anggap sudah cukup karena di sini Bapak simpulkan kalian sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus dalam mempelajari materi pada kesempatan pada pagi hari ini. Kemudian ada yang ditanyakan terkait dengan tugas di rumah? Cukup Pak? Ada ya? Cukup. Kalau cukup, ya. Terima kasih Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya. Wassalamualaikum